Halo semuanya, balik lagi nih bareng sama aku Joce dan teman aku Greta. Oke, nah kali ini teman-teman kita bakal bincang-bincang santai nih bareng sama kita berdua tentunya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngobrol soal apa sih, Van? Kamu nanya. Gak ya, mau manjat temenku. Berarti gue yang kena tuntut. Oh ya, oke. Jadi di kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai perwujudan iman sebagai umat beragama dalam lingkup sosial budaya nih, Joce. Masa kamu lupa sih? Ya enggak, kan ceritanya aku kayak ngetes kamu gitu loh. Nah, oke deh, karena kita bakal bahas soal perwujudan iman kita sebagai umat beragama di bidang sosial budaya. Yuk kita langsung mulai aja bahasan kita hari ini biar kita nggak buang-buang waktu. Nah, emang sebenarnya tuh ada hubungan apa sih antara agama sama budaya itu? Nah, jadi gini ya. Seperti yang kita ketahui nih, kan agama ini pada dasarnya kan merupakan salah satu aspek yang penting banget loh, kan penting banget dalam kehidupan kita kan ya. Jadi, dengan kita Betul, memiliki betul. kepercayaan akan suatu agama, maka kita sebagai manusia memiliki sebuah pedoman hidup, selagi kita mempercayai keberadaan Tuhan di dalam keseharian kita, di dalam, eee, segala aktivitas yang kita lakuin, pokoknya dalam segala sesuatu yang kita jalani di kehidupan kita, gitu. Kayak gitu ternyata. Tapi terus hubungannya apa dong kalau sama kebudayaan? Emangnya mereka tuh bisa ya kayak dihubungin gitu? Soalnya kan beda banget gak sih? Bisa banget dong. Kan kebudayaan itu pada dasarnya diciptakan oleh manusia sendiri kan. Jadi simpelnya gini, kebudayaan itu merupakan kumpulan dari kebiasaan atau kayak tata cara kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, kalau dihubungin antara keduanya ini, jadi agama ini berperan atau punya peranan penting untuk menjadi pedoman supaya kita sebagai manusia ini kita bisa memenuhi kebutuhan religius kita. Sedangkan budaya itu sendiri dia hadir ke lingkup lingkup kita gitu untuk pelengkap yang mana dia dapat membantu kita dalam memenuhi kehidupan duniawi kita gitu, Joce. Gitu ternyata. Wah, Iya. pintar juga ya temen gue. Oh my God. Oke, nah berarti meskipun mereka cukup bertolak belakang gitu, cuma sama-sama penting ya ternyata di kehidupan Iya bener banget. kita. Soalnya kebutuhan kita gitu sebagai manusia yang punya sisi fides dan juga punya sisi rasio. Nah, Hmm. ya Van, menurutmu seharusnya itu kedua hal ini kayak agama sama kebudayaan itu tuh harusnya bisa nggak sih kayak jalan berdampingan gitu atau harus dilaksanakan sendiri-sendiri gitu ya? Hmm, kalau menurut pribadiku sih ya, gini, pastinya uh, itu bisa sih, Kak. Ada banyak budaya-budaya yang sebenarnya bisa digunakan demi meningkatkan uh, demi bisa meningkatkan dan menjaga iman kita. Contohnya kayak gini, budaya umat Kristen nih yang ada di saat budaya budaya umat sorry budaya umat Kristen yang saat ini sedang rame-rame kayak untuk merayakan Natal nih. Kan ini lagi bulan Desember ya, berhubung Hmm, udah mau menjelang Natal nih. Nah, betul, betul. pastinya melalui momen Benar. spesial ini yang tidak bisa kita lewatkan ini, yang penting banget ini, kita sebagai umat Tuhan, Mm-mm. sebagai anak Tuhan, kita akan bisa kembali mengingat untuk ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan di gereja atau perayaan-perayaan yang nanti diadakan di gereja-gereja gitu. Jadi secara religiusnya ini
kita diingatkan untuk bisa kembali ke gereja, dan secara duniawi kita diingatkan untuk dapat berkumpul dan merayakan Natal bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi kayak Natal itu budaya untuk kita keluarga kumpul bareng gitu. Kan jarang banget ya untuk keluarga yang apalagi yang perantauan kan keluarga-keluarga nih banyak yang nggak udah mencar sana sini kan. Jadi Natal ini hadir sebagai budaya kita untuk kumpul-kumpul bareng keluarga gitu sih menurutku. Ya juga sih ya, aku setuju sih sama kamu. Emang udah jadi kayak kebudayaan juga gitu buat aku sendiri bareng sama keluarga aku nih. Kalau waktu Natal gini nih pasti sibuk banget itu, udah kayak menyambut kelahiran Yesus. Jadi kita kayak udah nyiapin banyak lah ya di gereja. Terus habis gitu nanti kita juga bakal ada pesta gitu, mungkin kayak ngerayain sama teman-teman kita, mungkin ngerayain sama orang-orang yang kita sayangin gitu-gitu. Oh ya, sama kalau di gereja itu kan biasanya aku tuh ada ibadat tobat. Ada ibadat tobatnya. Terus habis gitu nanti pasti kayak karena aku Katolik ya, jadi kayak dari biak atau mungkin dari rekat, OMK kayak gitu-gitu tuh juga pasti ngerayain Natal gitu bareng-bareng. Pasti banyak banget deh kayak acara-acaranya gitu. Kayak seru banget ya ternyata. Jadi maksudku ya seperti itu. Jadi pasti banyak banget kayak hal-hal yang bisa kita lakuin untuk perayaan Natal di tanggal 25 nanti. Yang udah nggak sabar nih yang kita tunggu-tunggu nih. Mumpung sisa berapa minggu lagi sih ini. Jadi pastinya kayak tinggal 3 iya kan. Jadi pastinya semua orang itu excited banget gitu, kayak happy banget buat menantikan hari yang udah kita ini banget damai-damakan, kayak kita tunggu-tunggu selama ini itu hari Natal. Nah, tapi kan itu tadi kita bahas-bahas dikit kalau dari aku ya kan ya. Kan kalau aku bareng sama keluarga aku terus nih. Kalau kamu kayaknya bahas Natal gini jadi bikin kangen sama rumah gak sih? Ya bener banget loh. Nasib ya anak rantau yang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Jadi kayak kalau Natal gini biasanya kayak bingung mau pulang apa enggak. Ditambah lagi, ya you know lah, biaya. Biayanya tiketnya lumayan ya. Lumayan, jadi kayak ya udahlah. Mungkin kalau ada rezeki ya pulang. Tapi untungnya kali ini aku bisa berkumpul sama keluargaku di Manado. Jadi aku spill nih. Jadi nanti liburan kali ini aku bakal kumpul-kumpul bareng keluarga di Manado. Oh my God. Asik banget kayaknya akhirnya ya setelah berbulan-bulan pulang gitu ya Iya, kan. selama sudah di Surabaya kayak udah penat banget nih sama perkuliahan. Besok bakal happy-happy. Nah, kita balik ke topik lagi nih, Joce. Jadi, mungkin aku mau dikit nanya-nanya kamu. Mungkin kamu bisa spill dong, kayak apa sih yang kamu lakuin menjelang perayaan Natal ini? Kegiatan apa yang kamu lakuin bareng keluarga kamu mungkin? Bisa di-spill gitu? Seperti yang tadi udah aku bilang, aku kan Katolik nih ya, jadi kalau Natal itu emang sebenarnya nggak rame-rame banget sih, cuma ada lah ya kayak beberapa kebiasaan gitu yang biasanya kita lakuin. Itu mungkin kayak ada kayak masang pohon Natal kecil gitu di Seru rumah. banget ya. Kayak dikeluarin lagi gitu, kayak dibersihin, jadi kita pajang gitu. Terus habis itu kalau malam lampunya dinyalain gitu kan, biar ada kayak nuansa Natalnya gitu. Terus habis gitu, kalau persiapan aku sendiri sih di gereja, biasanya aku aktifnya karena aku pendamping rekat ya, jadi aku pasti ngurusin rekat nih, bantu-bantu untuk ngurusin rekat remaja Katoliknya. Jadi kayak bantu untuk bikin acara, kayak kumpul-kumpul bareng sama remaja-remaja Katolik yang ada di paroki aku. Terus mungkin kayak gereja itu biasanya kalau tanggal 25 nanti gabung tuh kayak dari yang anak-anak sekolah minggu, biak, rekat, OMK, ya orang mudanya itu kayak
kita kumpul semua jadi satu, terus nanti kayak ngadain bazar gitu. Jadi kita main-main game bareng kayak gitu sih, atau mungkin kayak ada yang jualan juga gitu, biasanya jual makan, jual barang kayak gitu-gitu. Oh, sama ini aku spill Desember itu identik sama kelahiran Yesus kan ya, tanggal 25. Iya, iya Nah, benar. tapi tanggal 25 itu ada kelahiran yang lain lagi kalau di keluarga aku, alias mamaku. Jadi Oh, ulang mamaku, tahun mama. iya, betul. Jadi kita juga bakal ngerayain ulang tahunnya mama gitu. Iya, Kayak gitu perayaannya sih. nih double-double gitu kayak lebih. Nah, kayaknya kalau tiap Desember tuh kayak, wih banyak banget acaranya, kayak numpuk-numpuk gitu kan. Apalagi kayak pokoknya habis UAS tuh langsung kayak, habis UAS tuh nggak ada istirahatnya gitu. Lanjut perayaan gitu. Tapi kan setelah itu kayak apa ya, penat-penatnya US kan terbayar dengan kegiatan-kegiatan yang kamu lalui di gereja, kayak hari Betul. ibadah-ibadah, terus kayak kegiatan-kegiatan sama rekat kamu itu kan jadi Benar. terbayarkan gitu. Benar. Tanya sih, kayak maksudnya bisa refreshing juga gitu kan. Uh, Nggak yang kayak suntuk-suntuk amat gitu. iya benar Kalau aku banget. sih kayak gitu kira-kira. Kalau kamu gimana, Devan? Kan kayaknya mungkin kita dari segi tempat tinggal beda ya. Siapa tahu kamu kalau di Manado tuh mungkin ada kebiasaan lain gitu. Atau mungkin kayak hal-hal beda gitu dalam merayakan Natal. Kalau di Manado sih, aku menjalani Natal di Manado tuh kan nggak sering-sering banget nih, kayak jarang-jarang nih. Jadi biasanya kalau di tempatku itu, yang di Manado nih yang paling apa ya, mungkin agak lain dari tempat-tempat lain adalah di saat malam Natal itu perayaan wajib di kampung aku adalah malam Natal ini orang-orang tuh berbondong-bondong untuk ke kubur pasang lilin di sana. Nah, di kubur itu jadi tempat yang kayak orang semua satu kampung itu ngumpul, kayak kita kunjungi makam-makam kan, satu kampung itu ngumpul, terus kayak apa ya? Jadinya bukan bukan hanya sekedar ziarah, tapi kayak happy-happy di sana, kayak mungkin bakar-bakar petasan, muter-muter lagu lah segala macam. Jadi yang kayak kesana tuh untuk apa ya, kayak orang-orang yang di makam pun itu berasa kayak kita ajak Natal bareng Oh, nih. paham. Dan itu kayak Oke. jadi menurutku itu kayak apa ya, jarang banget untuk kayak ada di tempat-tempat lain gitu kan gitu. Biasanya mungkin ada orang-orang yang ke kubur malam Natal, tapi itu kan hanya kayak sekedar keluarga-keluarga aja gitu kan. Tapi kalau di kampungku itu benar-benar satu kampung tuh ngumpul di situ. Apalagi kalau pemuda-pemuda gerejanya itu kayak mereka bakalan buat kegiatan bareng, buat kumpul-kumpul tuh mereka yang paling heboh lah, yang paling ini. Itu kalau di Manado. Beda lagi kalau sama di Papua. Oh, kalau di Papua mungkin ada apa tuh? Jadi kepo ya aku ya. Kalau di Papua ya malam Natal, ya mungkin kayak sekedar apa ya, aku tukar tukar kue bareng temanku, kayak kita barteran gitu. Terus ya paling ya gitu, mesen petasan. I see, I see. Gitu sih. Terus apa ya, ya paling doa bareng keluarga ya. Setelah ibadah gereja nanti kita di rumah bakalan doa lagi bareng keluarga sama-sama gitu. Itu sih. Keren, keren. Wow, yang tadi yang adat kamu yang di Manado itu aku agak kaget ya dengerinnya kayak, Iya, wow. itu Tapi pun iya sih, emang jarang sih. emang jarang kan. Itu pun aku Hmm. waktu itu aku baru tahu waktu aku SMA. Jadi aku pertama kali ikut kayak gitu kan waktu aku Natalan itu aku SMA. Jadi kayak wah gila sih, keren, kayak segini apa, solidaritas mereka tuh kayak satu kampung tuh keren banget gitu. Aku Jadinya jadi asik. kebayangnya kayak
kayak film itu nggak sih, kayak filmnya Disney yang Coco gitu nggak sih? Iya benar Kayak gitu. mirip iya benar banget Seperti itu ya, ya, ya. iya kayak gitu sih ya benar banget. Jadi kayak kita lagi merayain Natal sama yang udah ada di surga bareng keluarga-keluarga yang udah ada di surga gitu. Wow, keren banget ternyata. Iya. Nah, tapi kayaknya itu kan kalau kita yang bahas tentang kayak Natal dan yang lain-lain kayak gitu. Tapi kamu kalau misalnya di Manado gitu, nggak sih kalau misalnya kayak agama lain gitu tuh ada nggak kayak mungkin hari-hari besarnya juga gitu yang kayak dirayakan gitu, Lebaran atau mungkin apa ya, Nyepi gitu mungkin biasanya? Kalau di Manado aku nggak tahu sih, soalnya aku nggak pernah ikut perayaan yang kayak Lebaran atau apa di Manado. Cuma kalau di tempatku di Papua, aku mau cerita dikit nih tentang kebudayaan aku di Papua ini. Jadi kayak satu hal yang bikin aku senang di sana, terus kayak aku bangga banget bisa tinggal di sana, kayak besar di sana, karena mereka tuh sangat-sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaannya gitu, kayak sama-sama menghargai agama satu sama lainnya gitu. Contohnya gini, kalau di tempatku ya, kalau misalnya tiap kali Lebaran kan ada malam takbiran nih. Kamu tau nggak kalau malam takbiran itu bukan hanya agama Islam aja yang ikut apa namanya, apa sih biasa mereka di jalan tuh yang kayak ya malam takbiran di jalan kan, itu bukan hanya mereka, itu biasa ada pemuda-pemuda gereja lainnya yang kayak ikut meramaikan gitu loh, kayak mereka ikut sama-sama ikut jalan gitu malam takbiran. Dan aku pernah nyoba sekali tuh kayak wow, gini ya rasanya kalau malam takbiran gitu, enak sih, kayak keren aja gitu. Terus kalau 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 sebaliknya, kalau yang Islam kan di Papua nih ada, kalau waktu Paskah itu biasa ada pawai obor kan. Nah, pawai obor itu pun ada beberapa yang bukan hanya agama Kristen aja yang ada di situ. Bisa orang-orang lain gitu, bisa mau agama Islam ada, mau yang ini ada, kayak sekedar ikut meramaikan aja gitu. Kayak mereka senang gitu untuk ikut-ikut gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak, oh di sana tuh nggak memandang yang kayak, udah ini perayaan Islam aja gitu, ini Kristen aja. Di sana semua pintu rumah itu terbuka untuk kita datang, apa ya, bertamu atau istilahnya kayak silaturahmi lah kalau Islam Ya betul. ya gitu. Itu benar-benar semua perayaan apapun tuh mereka terbuka banget, pintu mereka tuh bakal terbuka untuk siapapun. Jadi aku kalau misalnya ada perayaan-perayaan, temanku kan mayoritas di sana kan Islam ya. Maksudnya teman-temanku mayoritasnya Islam. Nah, aku kalau tiap kali mereka Lebaran, kalau aku nggak pergi, aku yang dimarahin kayak, kenapa sih nggak datang gitu-gitu, udah ditanyain sama mama gini-gini. Dan sebaliknya pun ya, kalau aku Natal mereka nggak datang, aku marah gitu. Wow. Jadi kayak benar-benar ini sih erat banget, kayak menjunjung tinggi nilai itunya. Keren banget sih dengan sharing dari kamu. Soalnya selama ini kan aku juga tinggalnya di Jawa aja gitu kan. Terus kalau menurutku sendiri sih orang-orang Jawa tuh kayak ya emang lebih, kita emang saling menghargai gitu kan. Kayak ada kita saling toleransi. Cuma kita tuh kalau menurutku ya nggak tahu, mungkin mainku kurang jauh atau gimana. Cuma kalau misalnya sejauh yang aku amatin sih kayak kita nggak seterbuka kalian gitu ya, gitu. Ya kayak ya udah gitu, kalau misalnya yang Muslim ada acara ya udah yang Muslim ya udah aja. umat aja gitu. Kalau misalnya kita Natal ya udah kita Natal aja gitu. Mungkin cuma sekedar kayak bagi pesan gitu ya, kayak maksudnya saling ngucapin gitu kayak ya selamat Lebaran, selamat Natal gitu aja sih. So it was really nice gitu, kayak aku tadi dengar kamu cerita kayak wow, nggak nyangka aja. Tapi kan kamu sempet
lihat yang viral di TikTok itu nggak, yang di Solo yang apa mereka masang apa sih atribut-atribut Natal gitu. Hmm. Nah itu Hmm. aku keren banget, kayak selama ini Hmm. kalau mau dibilang ya kayak jarang banget aku lihat di di sini untuk Hmm. ada atribut-atribut Natal gitu selain di mall-mall. Kan kebanyakan kadang di mall-mall aja Oh. kan yang masang. Nah, kalau di Hmm. kemarin aku sering lihat di TikTok tuh yang viral-viral kalau di Solo ya, di Surakarta lah. Itu Hmm. di jalan-jalannya mereka masang atribut dan itu kan rasanya kayak wow, ini benar-benar kayak toleransi banget yang aku junjung tinggi banget sih, yang Hmm. kayak keren. Selama ini kan Betul. kayak kita terbilang minoritas kan, jadi yang kayak ya gitu deh. Tapi ya ternyata di sisi lain yang hal-hal yang kita rasa kita dikucilkan ternyata sebenarnya nggak terlalu gimana gitu, karena kayak wow, Hmm. ada ini sih, ada yang bisa kita ini sih, kayak apa ya, um, Kayak orang makin terbuka gitu nggak sih? Kayak ya udah jadi bisa kayak saling udah menerima bisa saling gitu. menerima gitu kan. Hmm. Benar. Gitu. Kayak udah nggak ada apa ya, maksudnya udah nggak disekat-sekatin lagi gitu kan. Nggak ada. Terus jadi kayak ya seneng aja kalau tahun ini tuh semoga bisa lebih meriah lagi untuk perayaan Nah, Natalnya nanti betul betul betul. Iya besok. betul banget. Apalagi kayak udah sekian tahun kena pandemi kan ya. Iya, Rasanya tuh ah pandemi Natal di kan rumah kayak doang. dilarang open house kan. Kayak Dilarang apaan dah. berkunjung. Ya Ke bener banget. gereja pun tahun lalu tuh kayak masih social distancing gitu kan. Jadi duduknya Mm-mm. di sini satu Berjarak. terus satu. Kayak, apaan coba? Gak jelas. Tapi ya sekarang udah lebih baik lah, udah Betul. Untungnya udah sangat-sangat lebih baik. bersyukur. Gitu Hmm. sih. Oke. Nah, jadi kayaknya dari perbincangan kita malam ini tuh kita bisa menyadari ya betapa maksudnya kayak budaya-budaya yang selama ini kita miliki mungkin sama Mm-mm. agama-agama kita, udah budaya Natal kita, ternyata sekarang itu udah nggak terbatas hanya untuk kita doang gitu, bisa Iya juga bener banget. dirayakan sama umat-umat lain gitu, dan itu kayak keren banget dan juga merupakan salah satu bukti nyata gitu ya kalau misalnya kebudayaan sama agama itu bisa loh kayak berdampingan gitu. Bener banget. Jadi kayak budaya dan agama ini hubungannya nih nggak bisa kepisah gitu. Meskipun ya kadang emang mungkin kayak rada emang bisa agama digabungin sama budaya gitu Hmm, kan. Cuma pada kenyataannya tuh ternyata bisa gitu bisa kayak banget, ya bisa banget. mm, Ajaran-ajaran agama yang ada ini kan kayak kita bisa terapkan di kebudayaan kita sebagai betul bentuk perwujudan iman kita gitu kan. Kayak kita betul diajarkan banget. untuk saling menghargai, kita bisa terapkan di kebudayaan kita itu ya. Kita menghargai sesama Hmm. umat kita gitu, sesama ya seluruh umat manusia lah. Tuh kan. Mm-mm. Itu ada bentuk-bentuk kecilnya yang bisa kita rasain, yang bisa kita lakukan gitu. Dan tentunya pasti bakal masih banyak banget ya di luaran sana kayak kebudayaan-kebudayaan yang sebetulnya tuh emang muncul dan kayak terus dilakuin itu karena ya udah gitu kayak karena apa ya kayak dari perwujudan iman kita gitu kayak kalau misalnya orang-orang lain tuh ya kayak misalnya upacara-upacara yang kayak di Bali kayak upacara ngaben gitu-gitu kan juga Hmm, sebagai salah satu perwujudan iya, iman gitu aslinya kan untuk doa dan itu tuh menjadi suatu budaya juga gitu dalam as kehidupan kita. itu bisa dinikmati semua orang, kayak kita nikmati sebagai bentuk apa ya? Um, Sebagai uh, bentuk apa ya kayak sebagai bentuk ya budaya ya. budaya, iya budaya mereka yang kayak kita, wah keren banget yang Kayak, bisa kita lihat sebagai karya seni mm, gitu, karya seni yang kita kita bisa menikmati juga gitu kayak oh jadi budaya mereka kayak gini. bener banget, bener banget. Itu sih yang mungkin dari bincang-bincang kita ya malam ini yang bisa kita sampaikan ke penonton yang akan nonton nanti ya seperti itu. Untuk Betul.
dengan adanya budaya dan agama ini kita diajarkan untuk bisa saling menghargai. Benar, kita Sama saling menghargai, saling toleransi, dan juga tentu aja bisa saling kenal gitu ya. Soalnya kan kata orang tuh tak kenal tak sayang gitu. Makanya kita harus bisa nih membuka diri kita gitu buat teman-teman kita yang mungkin agamanya beda atau mungkin yang punya tradisi yang beda sama kita. Kita kenalin aja gitu kayak sama budaya-budaya kita gitu. benar banget. Kayaknya udah sekian deh ya bincang-bincang kita kali ini, Van. Ya nggak Oke, sih? kayak udah cukup ya. Jadi kayak nanti lagi untuk kita bincang-bincang. Benar. Dan Kayaknya kita harus kembali mempersiapkan Natal ya. Kembali mempersiapkan Natal gitu ya kan. yo yo yo. Udah kalau gitu, thank you semuanya udah dengerin kita ngoceh selama ya kurang lebih 30 20 menit. sekian menit. 30 menit, 20 sekian menit gitu ya kan. Ya, ini Kita hanya sekedar berbagi cerita yang ada di benar yang kita rasain. berbagi Semoga cerita. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Thank you for listening guys. Bye. Bye-bye, Juce. Thank you. Dadah.